guys, kalian pernah gak sih ngalamin yang tahu-tahu sakit, terus kalinya sakit tuh ternyata parah, padahal selama ini tuh kalian jarang banget yang namanya sakit. Nah, di video kali ini aku juga mau nih sharing pengalaman pribadi aku terkena yang namanya hipertiroid. Stay tune ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu hipertiroid. Hipertiroid adalah masalah kesehatan yang terjadi karena kelenjar tiroid di dalam tubuh kita itu memproduksi hormon yang namanya tiroid secara berlebihan. Akibatnya, tubuh akan mengalami masalah kesehatan seperti jantung berdebar-debar, nafsu makan meningkat, tapi kok berat badan menurun. Nah, ini kalian harus waspada. Nah, pasti kalian nanya, tiroid itu apa sih? Sebenarnya, tiroid itu adalah suatu organ yang ada di dalam leher kita. Letaknya itu bentuknya seperti kupu-kupu guys. Si hormon tiroid inilah yang berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh kita. Kalau kadar hormonnya tinggi, akan menyebabkan metabolisme tubuh terjadi sangat cepat. Itu yang dinamakan hipertiroid. Awalnya tuh aku ngiranya kena covid guys, karena waktu itu pas liburan Chinese New Year tahun kemarin 2023, kita liburan tuh ke Bandung sama teman-teman. Selama liburan itu suara aku tuh benar-benar abis. Aku mikirnya apa kena covid nih pas kemarin ke Bandung. Kalian bisa cek sendiri kok, ada video kita waktu ke Bandung itu aku susah banget yang namanya ngomong karena suaranya tuh kecil banget, serak, nggak kedengeran sama sekali lah. Dan aku selipin videonya ada di description box ya. Nah, singkat cerita akhirnya setelah balik lagi nih ke Tangerang, check up lah ke dokter umum. Diagnosanya radang tenggorokan batuk, dikasih obat, belum sembuh juga. Itu aku sampai kayak gitu 3 bulan. Check up ke dokter pertama, minum obat, nggak sembuh. Check up lagi ke dokter yang kedua nih, karena dokter yang pertama libur, tetap nggak sembuh juga. Check up lagi ke dokter yang ketiga, dokternya beda lagi, nggak sembuh juga. Kayaknya harus ke spesialis deh. Kalau ke dokter umum udah 3 kali nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena waktu itu temen juga ada yang ternyata kenanya itu di pita suaranya, bukan radang tenggorokan. Jadi mau berapa kali pun check up lagi, kalau emang masalahnya bukan di tenggorokan ya nggak bakalan sembuh gitu kan. Akhirnya waktu bulan April, aku inget banget waktu itu masih momen lebaran, kalau nggak salah H+1 atau H+2. Akhirnya aku mutusin tuh buat ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di BSD yang deket sama rumah. Terus di rumah sakit itu aku ketemu sama dokter spesialis THT. Ceritain tuh masalahnya kan. Saya suaranya tuh udah hilang, udah 3 bulan, 3 kali check up ke dokter umum, dikasih obat, tetap suaranya masih kayak gini dok. Terus dokternya nanya, kamu suka deg-degan ya gitu. Iya dok, akhir-akhir ini emang jantungnya kayak berdebar-debar terus. Oh ya kelihatan. Jadi waktu itu di sini tuh guys, dari layar aja tuh kelihatan deg kayak gitu. Terus aku cerita lagi dong, gejala lainnya adalah kesemutan. Kesemutannya tuh ini nggak wajar. Biasanya kan orang kalau kesemutan atau aku kalau kesemutan itu kan dalam hitungan detik udah selesai. Ini tuh sampai 2 hari full nonstop di tangan kiri doang, tapi tangan kanannya sih baik-baik aja. Itu sampai akhirnya minum mecobalamin baru sembuh. Yang ketiga adalah berat badannya turun drastis. Padahal waktu itu aku tuh makannya banyak banget, kayak lapar terus. Terus yang lainnya gampang banget kepanasan. AC itu suhu 16 gak kerasa sama sekali. Keringetan, mudah panas, jantung berdebar-debar, berat badan turun drastis, kesemutan sampai kebas. Terus akhirnya dokter spesialisku ini melakukan tindakan itu namanya laringoskopi. Jadi dimasukin kamera itu lewat lubang hidung buat ngecek ada apa sih sebenarnya di pita suaranya. Akhirnya ketahuan guys, kenapa selama ini suaraku tuh serak banget, sampai kecil suaranya, volumenya tuh gak kedengeran. Ternyata di kamera itu kelihatan kalau pita suaraku yang sebelah kiri itu
mengalami kelumpuhan atau yang disebut dengan paralisis. Jadi seharusnya kalau kita lagi ngomong gini, dua pita suara yaitu yang di kanan dan kiri harusnya mereka nutup. Nah, jadi suaranya itu terdengar jelas. Cuman waktu itu kasusku, pita suara yang sebelah kiri itu stay, dia nggak mau bergerak sama sekali. Yang bergerak cuman pita suara yang sebelah kanan. Akhirnya ada gap. Suara yang dihasilkan itu tidak bisa keras. Ternyata masalahnya sekompleks itu, aku sampai speechless. Nggak tahu harus ngomong apa waktu itu di ruangan dokter. Kenapa? Karena aku mikirnya ya kena radang pita suara aja. Datang, dikasih obat, istirahat yang cukup, udah sembuh. Sampai dokternya bilang ini tuh kasus langka. Nah, akhirnya dokter THT ku itu merujuk ke spesialis saraf karena pengen tahu apakah ada masalah di saraf bagian atas, terutama bagian kepala, yang menyebabkan pita suara yang sebelah kiri mengalami kelumpuhan. Selain itu, aku juga dirujuk ke spesialis penyakit dalam karena waktu itu pas dicek leherku, ini kan disentuh, itu kok kayak keras ya. Padahal kalau dilihat doang itu nggak kenapa-napa. Udah tuh pulang dari THT-an, dikasih obat. Nah, malamnya itu dari malam pertama sampai malam kelima itu aku beneran yang namanya nggak bisa tidur sama sekali. Karena sepanjang malam itu aku tuh jantungnya beneran berdebar-debar kenceng banget. Aku tuh pas coba mau tidur sampai ngedenger detak jantung sendiri, sampai masih keringetan juga. Padahal udah pakai AC pun suhunya udah paling rendah, gak nyaman, gak bisa tidur sama sekali. Baru bisa tidur itu habis subuh guys. Itu pun paling 2 jam, 3 jam, 4 jam udah lumayan banget. Minggu depannya aku pergi tuh menemui dokter spesialis saraf. Aku ceritain persis sama yang pas waktu itu konsul ke THT. Nah, dokter sarafnya tuh beneran baik banget, detail banget. Aku dicek satu-satu, ditanyain pernah ngalamin apa aja. Misalkan nih, ngomongnya pernah pelo nggak? Sampai disuruh coba ngomong R kayak gitu kan. Diperhatiin mukanya ada yang nggak simetris nggak, saraf di ujung kaki, ujung tangan, di siku itu semuanya beneran dicek. Itu aku ada kali ya mungkin 1 jam lebih di dalam ruangan dokter spesialis saraf. Terus habis itu aku nanya, dok aku juga selama 5 hari ini nggak bisa tidur sama sekali. Apa mungkin karena pengaruh obat ya? Karena kan waktu itu yang pas ke THT aku dikasih racikan. Tapi selama ini aku tuh nggak ada masalah gitu loh guys sama yang namanya obat, nggak ada alergi obat juga. Tapi kata dokternya, oh enggak, diagnosa dari dokter saraf ini relate nih sama dokter THT, yaitu yang menyebabkan pita suara kelumpuhan kalau memang bukan dari saraf, kemungkinan dari tiroid. Karena kan waktu itu leherku sempet keras ya, walaupun nggak ada benjolan sama sekali. Akhirnya aku dirujuk buat CT scan di hari yang sama juga. Alhamdulillah hasil CT scan-nya semuanya tuh baik-baik aja, normal-normal aja. Lanjut ke MRI. Walaupun CT scan menunjukkan hasilnya yang baik-baik aja, tapi dokter sarafku tetap mau kita buat MRI biar lebih jelas. Kalau memang nggak ada masalah, hasil MRI-nya baik-baik aja, berarti fix bukan masalah di saraf. Singkat cerita, akhirnya aku MRI, keluar hasilnya, dicek, ternyata beneran semuanya oke. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa di otak. Akhirnya waktu itu dokter spesialis sarafku ngerujuk buat ke penyakit dalam. Nah, di dokter penyakit dalam aku juga ceritain tuh hal yang sama persis waktu ke dokter THT dan ke dokter saraf. Pas dicek leherku dan dengerin cerita yang tanda-tanda berat badan turun drastis sama jantung berdebar-debar sampai nggak bisa tidur, akhirnya dilakukanlah itu USG di leher. Nah, selain USG, aku juga cek darah guys, banyak banget ceknya. Hasil USG leher itu ditemukan kalau kelenjar tiroidku tuh terlalu aktif. Terus hasil FT4 juga sama. Nah, udah fix nih hipertiroid. Dan akhirnya di saat itu juga dokter ngeresepin aku 2
dua obat, yaitu propanolol sama neomerkazol. Propanolol ini tuh buat, jadi yang jantung berdebar-debar itu disebutnya aritmia, irama jantung yang tidak normal. Nah, propanolol itu aku ingat banget, itu dikasihnya banyak banget karena kan ketemunya masih bulan depan lagi. Aku tuh sehari harus minum 3 kali, dosisnya 10 mg. Kenapa? Kalau nggak segera ditanganin yang masalah jantung berdebar-debar itu, ternyata bisa menyebabkan gagal jantung. Amit-amit. Nah, terus habis itu beneran tuh setelah minum obat malamnya aku bisa tidur normal, guys. Terus si obat hipertiroidnya itu juga awalnya aku dikasih dosis 10 mg. Oke, selang 3 bulan kemudian dari bulan Mei, aku cek darah, guys, ke Prodia. Hasilnya alhamdulillah yang T3 sama T4-nya udah normal, cuman TSH-nya memang masih rendah banget. Tapi nggak apa-apa, tapi ini berarti ada kemajuan. Obat yang diberikan berarti cocok. Kenapa? Karena waktu itu memang dokter penyakit dalamnya udah ngomong sih kalau hipertiroid itu atau masalah hormon itu yang susahnya adalah menemukan dosis yang tepat. Kenapa? Karena kalau dosisnya terlalu tinggi malah nanti jadinya hipotiroid. Kalau dosisnya terlalu rendah nggak sembuh-sembuh nih si hipertiroidnya kan. Obat itu cocok di aku. Terus udah dibilang juga kalau yang masalah hormon tiroid ini bakal sering cek darah, paling tidak 3 bulan sekali. Nah, waktu itu setelah diketahui hasilnya mendingan, dosisku diturunin jadi 5 gram. Kenapa? Karena selain dari hasil cek darah tersebut, berat badanku juga udah mulai normal, guys. Jadi awalnya tuh aku berat badanku tuh turun sampai 10 kilo dong dalam waktu 1 bulan lebih lah kira-kira. Itu kan gak normal. Setelah ketahuan hipertiroid terus minum neomerkazolnya, berat badanku mulai stabil, naik 5 kilo walaupun masih minus nih 5 kilo nih, tapi nggak apa-apa, dosisnya sambil pelan-pelan diturunin. Jadi kalau masalah hipertiroid itu nggak bisa kita langsung stop obat saat itu juga, karena nanti dia bakal naik lagi. Itu aku cek waktu bulan September, terus aku disuruh cek lagi 6 bulan kemudian. Nah itu nanti bulan ini guys, bulan Maret ini doain ya, doain semudah-mudahan hasilnya baik-baik aja, TSH-nya segera normal seperti T3 dan T4. Nah pas waktu konsul ke dokter THT itu aku sempat bilang, apa mungkin karena overuse ya dok ya, soalnya kan aku kerjanya ngajar, biarnya pita suaranya kena. Ternyata bukan karena itu, karena hipertiroid. Jadi karena si kelenjar tiroidnya itu memproduksi hormon berlebihan, dia tuh kayak neken gitu loh guys, sarafnya mengalami kelumpuhan. Kalau kalian ada tanda-tanda terutama yang masalah berat badan turun drastis, masalah jantung berdebar-debar juga suka deg-degan, kalian mending segera cek ke dokter karena takutnya itu gejala hipertiroid. Aku pernah baca gitu kan, ada orang yang kena hipertiroid, dia juga mengalami gagal jantung karena telat ketahuannya. Nah pokoknya masalah hipertiroid ini tuh bukan masalah yang sepele guys. Please take it seriously. Yang namanya sakit hipertiroid itu pasti nanti nyambungnya ada komplikasi ke sakit lainnya. Aku pernah baca tuh komenan kalau dia itu mengalami ini loh, rambutnya rontok parah. Jangankan disisir ya, cuma dipegang gini aja tuh kayak, kalau bahasa Jawanya membrudul. Nah itu juga bisa ngaruh ke fisik kalian. Terus ada juga yang katanya matanya menonjol. Itu masih banyak lagi cerita-cerita dari yang lainnya yang mereka kena hipertiroid ternyata menyebabkan masalah lainnya juga. Kalau aku kan emang kalau rambut nggak rontok, mata juga nggak menonjol, terus benjolan di leher juga nggak ada. Tapi yang bermasalah adalah ternyata kena ke pita suara. Sedangkan buat aku pita suara itu sangat penting buat ngajar. Aku inget banget dulu pas awal-awal itu, ya ampun guys, sengsara banget mau ngajarin antu buat ngeluarin suara tuh effort banget, nggak kedengeran sama sekali. Aku tuh sampai ngerasa bersalah, aku tuh nggak bisa perform ngajar. Nah itu dia cerita pertamaku mengenai sakit
hipertiroid ini nanti aku bakal update nih, karena bulan ini kan aku mau cek darah lagi mana hasilnya. Kalau kalian ada yang pernah ngalamin sakit hipertiroid juga, boleh kita sharing komen di bawah. Ini udah mau setahun aku menjalani pengobatan untuk hipertiroid. Kata dokternya sih masih setahun lagi ya, jadi kita butuh waktu 2 tahun nih buat sembuhin si hipertiroidnya ini. Jadi nggak apa-apa, sabar aja dulu, yang penting sehat. Kalau kalian lagi berjuang buat nyembuhin hipertiroid juga, kalian pokoknya tetap harus semangat. Di situ juga aku cek anti TPO. Anti TPO ini tuh cek autoimun guys. Jadi salah satu penyebab hipertiroid adalah karena autoimun, yaitu penyakit Graves. Takutnya aku tuh ada autoimun. Soalnya waktu pernah ditanyain waktu konsul, keluarga dari riwayat yang punya autoimun gak gitu. Setauku tuh nggak ada ya. Cuman buat make sure, akhirnya aku cek dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi emang bukan karena penyakit Graves atau autoimun. Kalau kalian dengar suaraku sekarang, ini tuh jauh lebih baik dari tahun lalu. Jadi aku bersyukur banget. Kalau aku bisa sembuh, kalian juga harus bisa sembuh. Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan buat kalian yang sedang mengalami hipertiroid yaitu masalah stres guys. Jadi dokter spesialis penyakit dalamku tuh bilang kita tuh harus gak boleh stres. Gimana caranya kita tuh bisa handle stres, karena kalau kita stres hormon tiroidnya itu akan naik terus, ntar gak sembuh-sembuh. Yang kedua adalah pandanganku yaitu makan seafood. Kenapa? Karena waktu aku tanya, kemungkinan penyebab sakit hipertiroid ini karena masalah makanan. Ya kita tahu lah ya, sekarang itu kan apalagi polusi di Jakarta gitu kan, banyak merkurinya. Nah, merkuri itu nanti akan terakumulasi di dalam tubuh hewan-hewan laut. Tapi emang pas aku pikir-pikir lagi emang make sense. Kenapa? Karena setahun ke belakang itu kalau ada acara apapun itu, kita pasti selalu makan-makannya di resto seafood. Mungkin aku kena pas itu, tapi nggak tahu juga ya. Ya lebih baik dihindarin lah, karena kan dokter juga udah bilang menyarankan tidak untuk makan seafood dulu. Tapi kalau ikan masih boleh. Yang nggak boleh itu hewan laut yang memiliki cakang yang keras. Contohnya kepiting, lobster. Kenapa? Karena si merkuri itu tadi bisa terakumulasi di bawah cangkang. Tapi by the way, aku alergi kepiting, aku alergi udang, lobster. Jadi emang nggak makan itu. Apapun yang dibilang dokter itu emang baik buat kalian, ikutin aja. Aku juga gitu, semua yang dokter ngomongin pantangannya yang kayak tadi makanan seafood, gak boleh stres, harus cek darah ini itu, CT scan, MRI, bakal nanti rutinnya cek darah. Aku telah melakukan semua itu dan aku akan lakukan, pokoknya bakal nurut apa kata dokter, yang penting bisa sembuh. I think that's all for today. Please kalian jaga kesehatan, sehat selalu, banyak rezekinya, mudah-mudahan puasanya lancar sampai finish. I will see you guys on my next video. Bye bye.